Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Yaktinisih. Saya sebagai dosen di Prodi D3 Keperawatan Stikes Pamenang. Sejak tahun 2008 sampai sekarang, dengan penuh tanggung jawab telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada bidang kesehatan jiwa dengan mengangkat tren dan isu keperawatan kesehatan jiwa di Indonesia serta tenaga kesehatan Indonesia yang bekerja di Jepang. Selain itu, saya juga melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat sebagai pengelola sekaligus trainer di pelatihan tenaga kerja Indonesia pada perawat dan care worker lansia di penempatan kerja pemerintah government to government atau EPA atau dengan istilah G2G Jepang. Mata ajar keperawatan jiwa di Prodi D3 Keperawatan Stikes Pamenang, bobot 3 SKS, sejumlah 28 kali pertemuan dengan 3 capaian pembelajaran. Yang pertama, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Dan ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Metode pembelajaran inovatif yang dijalankan meliputi 1. Bentuk tutorial dengan bimbingan materi ajar secara individu dan kelompok dengan pendekatan beberapa kombinasi dari berbagai metode seperti studi kasus, kooperatif, discovery learning, serta diskusi. Yaitu mahasiswa diharuskan lebih aktif secara mandiri dan dosen sebagai fasilitator dalam proses belajar untuk beradaptasi menemukan problem solving. Kedua, bentuk praktikum dengan metode role play untuk mengembangkan imajinasi dan penghayatan mahasiswa untuk memerankan tokoh sebagai tenaga kesehatan, perawat, pasien, serta keluarga pasien dalam melakukan komunikasi terapeutik asuhan keperawatan jiwa. Supaya mahasiswa mampu memahami karakteristik klien gangguan jiwa dengan mudah sehingga mampu melaksanakan asuhan keperawatan menggunakan komunikasi terapeutik yang tepat, cepat, dan efisien. Dalam sistem penilaian keperawatan jiwa terdapat 3 aspek. Yang pertama, sikap, terdiri dari 10%, yang kedua pengetahuan sebanyak 50%, yang terdiri dari tugas, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Yang ketiga, keterampilan praktikum sebesar 40%. Baiklah, mari kita lanjutkan ke sesi kita belajar di praktikum SP1 menghardik halusinasi. Adapun yang sudah kita sepakati yaitu yang untuk menjadi perawat adalah Firnanda sebagai perawat, yang sebagai pasien adalah Asri. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, tolong yang di sini mahasiswa yang sebagai audien dalam pelaksanaan role play ini mohon disiapkan lembar evaluasinya. Oke. Baiklah, semua sudah siap? Oke, dipersilahkan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya mahasiswa Firnanda dari Stikes Pamenang.
Saya di sini praktik selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian saat ini saya sedang dinas di shift pagi, yaitu pada pukul 7 sampai pukul 2 siang. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Saya Asri, Asri mau dipanggil Mbak atau Ibu? panggil Mbak saja. Baik, Mbak Asri, bagaimana perasaannya hari ini? Saya merasa gelisah karena saya mendengar suara-suara yang mengganggu. Oh, begitu ya. Baik, jadi di sini saya mau mengajak Mbak Asri untuk berbincang-bincang mengenai perasaan Mbak Asri dan juga cara mengatasinya. Kira-kira apakah Mbak Asri bersedia? Bersedia. Baik, jika Mbak Asri bersedia, Mbak Asri mau berapa lama? 15 menit cukup. 15 menit ya. Untuk tempatnya mau di mana? Di sini saja. Baik, di sini saja. Oke, Mbak Asri tadi kan mengatakan bahwa Mbak Asri itu mendengar suara-suara ya. Saya percaya kalau Mbak Asri mendengarkan suara tersebut, tapi saya tidak mendengarkan. Nah, kalau boleh tahu Mbak Asri itu mendengarkan suara apa ya? Saya mendengarkan suara seperti disuruh untuk memukul kaca rumah saya. Memukul kaca. Nah, itu kalau boleh tahu munculnya suara-suara itu berapa kali dalam sehari? 2 kali. 2 kali. Itu kapan saja? Saat mau menjelang maghrib sama saya biasanya tidur sebelum tidur jam 9 malam. Baik, Mbak Asri mendengar suara-suara itu ketika sendiri atau ketika di keramaian atau ketika merasa sedih atau bagaimana? Ketika saya sendiri, Mbak. Ketika Mbak Asri sendiri. Baik, bagaimana cara Mbak Asri mengatasi perasaan dan pendengaran yang mengganggu Mbak Asri tersebut? Saya hanya diam saja. Diam saja, tidak ada yang dilakukan. Tidak ada. Baik, jadi di sini apa yang Mbak Asri alami itu dinamakan dengan halusinasi. Nah, halusinasi ini dapat diatasi dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama yaitu menghardik, yang kedua minum obat, kemudian bercakap-cakap, dan yang terakhir dengan melakukan aktivitas. Untuk pertemuan yang pertama ini, saya akan melatih Mbak Asri untuk melakukan cara yang pertama yaitu dengan menghardik. Untuk yang cara menghardik ini saya contohkan ya. Ya. Mbak Asri bisa menutup telinga, kemudian berkata, pergi, pergi, kamu tidak nyata, kamu suara palsu. Bagaimana? Apakah bisa dicontohkan, dilakukan? Pergi, pergi, kamu tidak nyata, kamu suara palsu. Bagus sekali, Mbak Asri bisa melakukan dengan baik. Bisa dilakukan lagi sekali lagi? Pergi, pergi, kamu tidak nyata, kamu suara palsu. Baik. Kira-kira bagaimana perasaan Mbak Asri setelah melakukan tindakan menghardik atau mengusir rasa halusinasinya? Saya merasa nyaman bahwa nanti kalau suara-suara itu muncul lagi, saya bisa melakukan menghardik. Baik, bagus sekali. Nah, di sini saya ada kertas untuk membuat jadwal pelaksanaan menghardik ya. Kira-kira Mbak Asri mau sehari itu dilakukan berapa kali? 2 kali saja. 2 kali saja. Waktunya kira-kira? Sebelum maghrib sama jam 9 malam. Nah, di sini nanti diisi ya, apabila Mbak Asri melakukan secara mandiri diisi dengan huruf M. Kalau dilakukan dengan bantuan diisi dengan huruf B, dan apabila tidak melakukan diisi dengan huruf T. Ya.
saya ingin bertanya, saya kan perawat pemula. Jadi saya bertanya bagaimana cara menghadapi rasa takut ketika menemui pasien dengan kondisi halusinasi, dengan mendengar bisikan-bisikan yang akan mencelakai orang-orang lain di sekitarnya. Sudah bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Saya lakukan evaluasi tadi. Mbak Asri, bagaimana cara melakukan menghardik? Yang pertama yaitu menutup kedua telinga lalu berkata, pergi, kamu tidak nyata, kamu suara palsu. Baik, bagus sekali. Nah, untuk itu mungkin sudah cukup untuk percakapan kita hari ini ya Mbak Asri. Iya. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengecek jadwal apakah Mbak Asri telah melakukan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, dan juga kita akan melakukan strategi mengusir halusinasi yang kedua, yaitu dengan cara minum obat. Iya. Baik, kalau begitu kira-kira pertemuan yang selanjutnya mau kapan? Minggu depan saja. Minggu depan. Baik, di mana tempatnya kira-kira? Di sini saja. Di sini ya. Mau jam berapa Mbak Asri? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Baik, kalau begitu besok jam 9 pagi kita akan berbincang-bincang kembali. Kalau begitu saya permisi dahulu. Selamat Iya. pagi. Selamat pagi. Oke, selanjutnya adalah fase evaluasi pada kegiatan role play SP1 menghardik halusinasi. Barangkali tadi sudah diberikan format evaluasi. Barangkali dari sini nanti kita akan cocokkan ya bagaimana perasaannya ya setelah Anda praktek. Nah, kira-kira dari yang mempraktekkan gimana perasaannya sebagai perawat? Nanda? Saya merasa senang karena dapat mengasah skill keperawatan saya, terutama skill dalam praktek keperawatan sih. Oke, luar biasa sekali. Kira-kira bagaimana kemampuan yang sudah Anda laksanakan tadi? Dari saya sendiri, menurut saya sudah menguasai SP1, hanya saja untuk menghadapi pasien secara real itu perlu dilakukan di lapangan, itu mungkin berbeda dengan apa yang saya praktekkan sekarang. Oke, seperti itu ya kira-kira. Berapa kira-kira kemampuan Anda menilai diri Anda sendiri? Kurang lebih sekitar 85/100. Oke, berarti sangat baik ya. Oke, kita lihat hasil evaluasi yang nanti kita diberikan hasil checklist pada audien yang lain. Kira-kira di sini berapa audiennya? Ya, perwakilan di sebelah sini kanan. Di sini ada 48, itu menunjukkan sangat baik. Oh, sangat baik, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan. Oke, saya kira karena praktikum SP1 menghardik halusinasi sudah kita praktekkan, ada beberapa hal yang saya akhiri dari hasil praktek ini adalah tadi dari beberapa fase komunikasi terapeutik, ada beberapa fase yang nanti perlu diperbaiki ya. Untuk fase orientasi tadi saya kira sudah bagus ya, dari poin-poinnya, dari memberikan salam, melakukan evaluasi dan validasi, melakukan kontrak waktu. Dari fase kerja tadi ada beberapa yang jedahnya untuk memberikan contoh dari menghardik. Nanti ada beberapa blocking tersendiri, tapi nanti perlu diperbaiki ya nanti. Selanjutnya nanti pada fase terminasi tadi sudah bagus ya, sudah ada komponen mengevaluasi respon pasien baik subjektif dan objektifnya, sudah ada kontrak waktu yang akan datang, dan sikap terapeutiknya barangkali tadi yang di sini masih itu ya mungkin di sini untuk mempertahankan kontak matanya nanti perlu untuk diperbaiki lagi ya, tapi untuk keseluruhan sudah terpenuhi. Baiklah ya, mungkin sampai di sini ya praktikum kita pada SP1 asuhan keperawatan jiwa halusinasi. Saya ucapkan semoga bermanfaat materi yang kita dapatkan, dan semoga kita menjadi perawat profesional, dan salam sehat luar biasa. Dan saya akhiri, selamat siang. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like,
ikuti dan share video ini. Salam sehat.